Halo semuanya, perkenalkan nama saya Petra Nangengan, Prodi TIS 1 kelas A. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js. Bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js, terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik, yang biasa disebut Node.js API, atau kepanjangannya adalah Application Programming Language Interface, atau pustaka standar library. Pada modul kali ini kita akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami. Pada saat kita bekerja di lingkungan Node, dalam bab ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js, agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event-driven. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi kode Node.js menggunakan mekanisme event-driven, dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event-driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen objek model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handlers, kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop, dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle, sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handler. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP ke server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi akan memicu event request yang kemudian ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js memfasilitasi mekanisme event driven melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul events. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas turunan dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs.readStream akan memicu event open. Ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya, Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut ini. Oke, kita membuka Visual Studio Code. Kemudian di sini kita membuat sebuah file baru. Di sini saya memberinya dengan nama event emitter.js. Oke, kemudian kita ketik scriptnya.
Oke, kita Ctrl S dan kita jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Kerja di event. Pen definition event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter, yang merupakan alias dari fungsi head list cancel. Dengan demikian, penggunaan method on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Oke, kita ganti pada ini. Kita ganti menjadi add list scanner. Dan di sini kita ganti menjadi add list scanner. Oke, saya sudah ganti on dengan add list scanner. Dan kemudian kita simpan dan kita kembali jalankan. Oke, kita jalankan. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan koma atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event mulai, kita perlu menulis kode berikut ini. Oke, jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan dari kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Oke, kita membuat sebuah file baru. Saya memberinya dengan nama file event emitter 1.js. Oke, kita ketik scriptnya.
Oke, kemudian kita Ctrl S dan kita jalankan. Oke, seperti ini hasilnya. Ngoking I atau O. Dan ngoking I dan non-ngoking IO. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu pengoking input output dan non-ngoking input output. Dalam metode pengoking AIO, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus, sedangkan dalam metode non-ngoking AIO, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode pengoking AIO berikut ini. Oke, kita membuka Visual Studio Code. Kemudian di sini kita membuat sebuah file baru. Di sini saya memberinya dengan nama pengoking IO. Oke, kita ketikkan scriptnya. Oke, kemudian kita Ctrl S dan kita jalankan. Oke, seperti ini hasilnya. Pada metode pengoking AIO seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya, perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan, demikian juga dengan perintah ketiga, yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan kode berikut ini yang akan menggunakan metode non-ngoking AIO. Oke, kita membuat sebuah file baru. Di sini saya memberinya dengan nama file non-ngoking. Oke, kemudian kita ketikkan scriptnya. Oke, kemudian kita Ctrl S dan kita jalankan. Oke, seperti ini hasilnya.
Kali ini perangkat program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh yang lain, kita mengeksekusi perangkat kedua selama 2 detik. Menggunakan set timeout. Sambil menunggu waktu tunggal selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dulu. Dengan demikian, fungsi set timeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode locking IO. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan IO di dalam Node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi untuk locking IO, versi untuk method locking IO. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode locking IO pada umumnya ditandai dengan akhiran syn, yang berarti sinkronus. Sebagian contoh untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode locking IO dengan memanggil fungsi ss.readFileSyn. Perhatikan contoh berikut ini. Oke, kita membuat sebuah file baru. Di sini saya memberinya dengan nama locking io1.js. Oke. Sebelumnya bikin file yang nama txt, data.txt, simpan di folder kerja. File harus ada isi syn, boleh kosong. Data mau isi apa saja terserah, contoh tulis nama lengkap. Oke, kita ketikkan scriptnya. Oke, kemudian kita Ctrl S dan kita jalankan. Oke, maaf ada kesalahan. Oke, kemudian kita Ctrl S dan kita jalankan. Oke, coba kita sekali lagi. Kita Ctrl S. Kita Ctrl S dan coba kita jalankan.
Oke, seperti ini hasilnya. Jika ingin menggunakan metode looking AIO, maka kita dapat memanggil method fs.readFile. Perhatikan contoh berikut ini. Kita ubah pada modifikasi pada bagian ini. Ini tetap, baris pertama tetap, baris kedua juga tetap. Kita modifikasi di sini. Baris keempat kita hapus. Kita ketikkan Oke, ini tetap. Ini juga tetap. File selesai dibaca tetap. Oke. Oke. Kemudian kita Ctrl S dan kita jalankan. Oke, seperti ini hasilnya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode berikut ini di layar. Oke, kita buat file baru. Di sini saya memberinya dengan nama file contoh 1.js. Oke, kita ketikkan scriptnya.
Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut. Kita klik lanjut.
Oke, sekian video dari saya tentang konsep-konsep dasar dengan Node.js. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.